Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jamhuri Aisyah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dapat duduk kembali berkumpul dalam suasana majelis ilmu. Meskipun hari hujan, namun hujan ini tidak menghalangi kita untuk senantiasa mengambil keutamaan daripada duduk di majelis ilmu agama. Sebagaimana yang dijelaskan di WhatsApp itu, judul kita itu pada hari ini adalah larangan mendiamkan saudaranya itu lebih daripada 3 hari, atau larangan membaikot saudaranya itu lebih daripada 3 hari. Ujar orang Banjar itu larangan kada bata taguran lebih daripada 3 hari gitu. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hal ini, bahwa riwayat daripada muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qol, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal, kata Nabi SAW. Artinya kalau tidak halal itu mafhum mukhalafahnya itu, pemahaman terbaliknya itu haram. Jadi kalau tidak halal itu berarti haram bagi seorang muslim untuk menghajar. Artinya menghajar itu membaikot. Ujar orang Banjar menghajar itu udah sama memukul bebujuran. Tapi ini maksudnya membaikot saudaranya itu lebih daripada salah silayalin. Jadi selama 3 malam atau 3 hari, begitu seperti itu, 3 hari. Yaltaqiyani wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Mereka berdua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu, namun yang satu berpaling daripada yang lain. Ya biasa, maksudnya amun kada bertaguran itu, kadang jangankan muha bepaling, baselaman aja kan bisa terlincawi, Pak. Terlewati. Kolernya baselaman non sedin itu ya. Ini, Pak. Maksudnya kalau sudah ada rasa saling tidak nyaman, atau mungkin ada dendam, ada hal-hal permasalahan yang mungkin dianggap oleh mereka itu serius, maka terjadilah hal-hal yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yani yang satu berpaling dengan yang lain, dan yang lain juga berpaling juga, sama-sama berpaling juga. Kemudian wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, kata Nabi SAW, alladzi yabda'u bis salam, yakni siapa yang memulai memberi salam. Salam ini bisa dikatakan mengucapkan salam. Salam ini bisa juga dengan apa yang disebutkan cara yang berbaikan misalnya. Jadi hal-hal yang menjadikan kita itu berbaikan, jadi yang menebarkan keselamatan. Jadi kalau sesama muslim yang utama itu kita memberi salam. Salam yang dimaksud adalah
dengan ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang jelas bahwasanya bisa juga misalnya kita langsung ulun namun salah lawan pian nah minta maaf ulun. Ya seperti itu. Ini juga hal-hal yang terbaik di antara keduanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memboikot yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak berbicara pada muslim yang lainnya ketika bertemu dan saling berpaling satu sama lain. Kenapa pian nih kada mau ke masjid misalnya malah. Aku nih hendak kayak ke masjid, cuma sidin itu bang ada di masjid lalu aku kada mau ke masjid, kada ketuju melihat ada sidin. Nah maksudnya seperti itu Pak. Jadi ini yang susahnya ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Jadi syaitan itu kata Nabi SAW, yakni iblis itu telah putus asa untuk disembah orang yang rajin sholat itu di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan itu berusaha untuk memicu permusuhan di antara kalian. Jadi bisa kebencian dimasukkannya, rasa iri atau ada rasa dengki. Iri, dengki ini, kalau dengki ini bisa terjerumus kepada perkara-perkara yang lebih fatal lagi Pak. Kalau iri aja masih mending Pak, tapi kalau dengki ini sudah ada perasaan-perasaan apabila orang itu habis hartanya, hatinya itu senang mungkin seperti itu Pak. Jadi rusak hati. Nah, ini yang dijelaskan bahwasanya karena sebab bermusuhan itulah tidak bertegur sapa dan saling berpaling satu sama lain. Maka ini penting Bapak Ibu saudara sekalian, meskipun apa yang kita bicarakan ini mungkin perkara-perkara yang sepele Pak, tapi ini banyak terjadi di masyarakat Pak. Jadi banyak terjadi di masyarakat. Dan padahal inilah di antara dosa-dosa besar yang dianggap remeh oleh sebahagian kaum muslimin. Ini dosa yang dianggap remeh. Kalau disuguhi misalnya ini pian pernah makan ini makanan haram misalnya, atau mungkin babi misalnya, ini pian hendaklah babi ini nyaman benar. Amun pian makan ini nah, pian ulun bari duit belum? Misalnya 1 juta cuma makan ini pian. Oh kada sih. Aku kembali duit lebih dari itu aku kada. Atau perkara-perkara maksiat yang lain misalnya, mungkin mohon maaf minum khamar misalnya, atau berjudi misalnya, sidin masih kawa menolak, kada, itu dilarang. Tapi terkadang Bapak Ibu saudara sekalian, untuk perkara-perkara ini Pak, kada bertaguran atau juga ada perkara yang remeh dipandang di masyarakat itu ghibah Pak. Silaturahmi sekaligus gibah Pak, kan asik Pak. Gibah itu membicarakan keburukan saudaranya yang orangnya kada hadir. Kalau orang hanya hadir itu namanya mencela Pak. Jadi itu gibah. Tapi itulah Pak, kadang di masyarakat hal-hal seperti itu asik Pak. Bahkan di televisi itu ada acara gibah juga Pak. Inset, gosip, apa lagi Pak? Itu macam-macam. Nah ini maksudnya orang masyarakat ini apa namanya Pak, menganggap remeh padahal itu dosa besar Pak. Ghibah itu dosa besar, mencela itu dosa besar Pak. Bahkan dijelaskan ketika kita mencela saudara kita itu sesama muslim, itu sama dengan mencela diri kita Pak. Al muslimu akhul muslim. Karena muslim itu saudara sesama muslim. Jadi ketika kita bongkar aibnya, itu sama dengan membongkar aib kita. Cuma terkadang kita ini kadang menyadari.
Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian yang ulun katakan bahwa kadang di masyarakat itu orang tidak sadar bahwa perkara-perkara yang dianggap biasa padahal itu dosa besar. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan apa itu? Intajtanibu nakaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karimah. Jadi kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk melakukannya, maka akan diampuni dosa-dosa kecilmu dan akan aku masukkan kamu ke tempat yang karimah, ke tempat yang mulia, yakni surga. Apa yang dijelaskan oleh mufassir bahwasanya ketika kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni. Kan tetapi ketika kita tidak bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka jangan harap dosa kecil kita itu diampuni. Makanya ulun katakan terkadang kita berwudu, fa'asbaghal wudu, baguskan wudu, maka dosa-dosa yang di muka itu akan berjatuhan. Itu dosa-dosa kecil. Maka rugi ketika kita melakukan dosa besar, maka dosa kecil kita itu tidak diampuni. Atau pian puasa hari Arafah diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Atau puasa Asyura diampuni dosa 1 tahun yang lalu, yang dosa-dosa kecil kata para ulama. Maka ketahuilah bahwasanya selama kita tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di antaranya juga, Pak, dosa besar itu berdusta itu dosa besar juga. Tapi ada dusta-dusta yang dibenarkan, akan tetapi secara umum dusta itu dosa besar, kan? Karena kalau ada ancaman daripada Allah dan Rasulnya, berarti itu dosa besar. Ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah SAW, apakah seseorang itu akan binasa, diseret, dimasukkan ke dalam neraka, itu karena lisannya. Maka kata Nabi SAW, sakilani ummuka ya Mu'ad. Maksudnya sungguh malang ibumu melahirkanmu. Maksudnya ini penguatan daripada orang Arab itu perkataan itu, bahwa berapa banyak kata Nabi SAW orang yang dilemparkan, diseret wajahnya dengan tertelungkup, dilemparkan ke dalam neraka itu karena lisannya. Nabi sambil memegang ini, wahai Mu'ad, sambil memegang lisan beliau, lidah beliau. Berarti berdusta itu dosa besar, Pak, karena ada ancaman. Nah ini dosa-dosa besar terkadang yang tidak disadari di masyarakat, termasuk juga ma'anjur atar pemandaran orang, Pak. Orang Banjar itu namimah itu Pak namanya, yang orang Banjar ma'anjur atar. Jika ma'anjur atar pemandaran itu nang baik-baik, kan? Baik di sana dikesahkan baik, di sini dikesahkan baik, akan tetapi nang dianjur di atar itu nang ada bagus, Pak. Pasti pulang nang namimah ini, manjur atar pemandaran orang ini, pasti menggibah orang pulang. Memenderakan orang nang kada baik, Pak. Jadi dua dosa besarnya bertumpuk dua. Sudah namimah, sudah ghibah pulang. Karena ghibah ini lalu timbul mencela orang pulang. Meremehkan orang. Makanya ulun katakan dulu itu, bahwa ketika ada seorang wanita itu ahli ibadah, dia telah meninggal dunia, sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, wanita ini orang baik, dia beribadah, akan tetapi sebuting aja kekurangannya. Lidahnya itu selalu tajam dengan tetangganya. Maksudnya dia bila anda bapender itu, bila sidin bapander, tetangganya itu sakit hati mendengarnya. Maka Nabi SAW mengatakan, la khairata fiha, tidak ada kebaikan atasnya, hiya finnar, dia itu di dalam neraka. Nah ini kadang kita tidak menyadari, Pak. Kadang kita asik beribadah, syaitan itu mencari kelemahan-kelemahan kita, Pak. Syaitan itu mencari peluang-peluang kita. Ujar syaitan, kalau disurungi babi, tentunya itu kada mau makan babi. Pasti kan, aku biar kelaparan kan, kada hendak makan babi itu karena haram. Akan tetapi syaitan itu mencari peluang-peluang yang lain, ditanamkannya rasa hasad, rasa iri, rasa dengki di dalam hati kita, Pak. Termasuk juga ditanamkan setan permusuhan di antara sesama. Jadi permusuhan.
Maka ini yang dijelaskan Nabi SAW, kada halal berarti haram. Kalau haram berarti dosa besar. Orang yang kada batataguran lebih daripada 3 hari. Maksudnya secara manusiawi kita ini ada emosi, ada kada senang lawan orang. Bisa juga Pak. Mungkin kita tersinggung dengan perkataannya. Nah inilah syariat agama ini memberikan maklum kepada kita. Memaklumi mungkin keadaan-keadaan seperti itu, maka akan tetapi syariat memberikan batas waktu itu jangan lebih pada 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Yang utama kata Nabi SAW adalah siapa yang dulu memberi salam. Aku tuha aja Sidin. Kalau mungkin aku minta maaf lawannya itu anum pada aku. Aku pamannya. Nya tuh kemanakan aku, maulah paman minta maaf lawan kemanakan, mungkin bahasanya. Ini Pak di masyarakat. Padahal Nabi SAW mengatakan yang dulu memberi salam itu yang utama, atau yang dulu menagur itu yang utama. Jadi kada usah mau urus tuha anumnya Pak, maksudnya seperti itu. Jadi itu. Nah ini yang berbahaya Pak. Maka hadis ini melarang tidak berbicara pada muslimnya ketika bertemu lalu satu sama lain saling berpaling. Maka ini dilarang. Aku ingat benar pemandirannya tuh. Tulang aku jadi kapur, aku ingat. Artinya sampai aku dikubur ingat pemandirannya tuh. Saking anunya itu Pak. Saking tidak senangnya dengan orang itu Pak. Nah ini berbahaya. Jadi ini sangat berbahaya. Padahal di dalam riwayat-riwayat yang sahih dijelaskan bahwasanya ketika seseorang itu kada batataguran sesama saudaranya karena perkara-perkara dunia, karena ada juga yang dibenarkan Pak, akan tetapi kalau sempat kita akan bahas untuk perkara-perkara agama, misalnya untuk memberikan menghajar atau memberikan membaikotnya agar dia kembali bertaubat kepada Allah misalnya. Kan tetapi untuk perkara-perkara yang lain maka itu tidak dibenarkan. Seperti kata Nabi SAW bahwasanya ketika orang itu kada batataguran sesama saudaranya, maka ingatlah bahwasanya amalnya itu tertahan. Jadi amalnya itu tertahan, tidak bisa naik ke langit. Kebaikan-kebaikannya itu tertahan, tidak bisa naik ke langit. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu-pintu surga itu dibuka dan dikatakan bahwa akan tetapi apa yang dijelaskan pintu-pintu surga kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, tubtahu abwabul jannah yaumul isnain wal khamis. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah akan diampuni oleh Allah, kecuali orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Anziru hadain hatta yastaliha. Kata Allah bahwasanya tangguhkan dari ampunanku kata Allah dua orang ini sampai mereka itu berdua itu berdamai. Ini menandakan bahwasanya amal-amal yang mereka lakukan itu tertahan karena sebab dia bermusuhan dengan saudaranya. Jadi sebab dia bermusuhan dengan saudaranya. Anziru hadain hatta yastaliha. Tunda amalnya dua orang ini sampai keduanya itu berdamai. Ini menandakan Bapak Ibu saudara sekalian berbahaya sekali. Jangan bermain-main untuk tidak saling tegur sapa dengan saudara kita. Karena kalau ini dilihatkan berlarut-larut itu bisa sampai tahunan. Ada seorang ayah tidak menegur anaknya itu sampai bertahun-tahun. Seorang anak tidak menegur bapaknya itu sampai bertahun-tahun. Bahkan ulun sendiri pernah ada orang datang lawan ulun, paling apa sih din itu kuitannya itu garing lah, mamanya garing, itu anak laki-laki itu sudah berkeluarga juga,
kada mau datang, kuitan garing kada mau datang. Sampai orang kampung itu menyuruh kuitan ikam ni banget mana sudah. Kalau wae kena ikam hendak melihat terakhir orang kuitan ikam. Tatap juga kada datang, rupanya masalah apa, setan apa na masuk ni. Kemudian kuitannya nang bini-bini itu meninggal, meninggal sudah. Uji orang kampung datangi kuitan ikam sudah meninggal, sudah terbujur sudah. Tatap juga kada mau datang, sampai dipaksa orang kampung hanya mau datang. Itu pun datang itu umpat menyembahyangan aja di belakang, itu kok kubur mungkin setengah hati juga karena dipaksa orang kampung. Limbah mamanya itu meninggal beberapa hari, nang diurus rumah mama jualnya, nang diurus warisan. Nah ini maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, sidin waktu hidup kada diherani. Nah ini terkadang ini sangat berbahaya sekali masalah-masalah seperti ini. Makanya hati-hati, jangan sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang memang syaitan itu sudah memasang perangkap. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak memutuskan hubungan sesama saudara kita. Jadi kita disuruh untuk mempererat hubungan saudara kita. Jadi jangan sampai kita terjerumus kepada perkara-perkara permusuhan. Apa yang disebutkan Rasulullah SAW, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidaklah seorang itu beriman kecuali sampai dia saling mencintai daripada saudaranya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maka aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini menandakan bahwasanya kita disuruh untuk saling mempererat hubungan silaturahmi dengan saudara kita, bukan untuk saling bermusuhan satu sama lain. Maka yang utama Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada orang saling bermusuhan satu sama lain, maka kita berusaha untuk mendamaikannya. Jadi kita berusaha untuk mendamaikannya. Jangan memanas-manasi. Bujur bian karasi ya bian, bujur bian. Nah, kadang di masyarakat seperti itu. Nang pihak ketiga ini baik kada tahu-tahu. Limbahnya menyambat kayak itunya hilang. Nang menanggung bebannya itu kita. Nang menanggung menanggung bermusuhan lawan saudara kita itu kita. Pihak ketiga ini mah hancur aja. Sama ada orang, seorang ibu itu datang pada ulun, aku menyesal bananya sampai bercerai dengan laki aku. Padahal laki aku tuh baik benar. Cuma ada masalah memang dalam keluarga itu, memang ada masalah, Pak. Kalau ada masalah dalam keluarga itu, orang luar itu jangan umpat campur, Pak. Karena apabila orang luar itu umpat campur pihak ketiga, itu bisa hancur rumah tangga, Pak. Dan ini banyak yang mengadu pada ulun permasalahan-permasalahan keluarga ini. Jadi ujar sidin, aku menyesal benar. Kawan aku tuh bang mengipas-ngipasi aku. Artinya bujur ikam, laki ikam tuh aku mun laki nih kayak itu aku lepas tuh bang. Rupanya temakan pemanderan seperti itu, Pak. Akhirnya bercerai. Limbah bercerai lalu menyesal, Pak. Lalu menyesal. Jadi ini hati-hati dengan pihak-pihak ketiga yang orangnya kada tahu, padahal ini telah menyemai perkara-perkara keburukan. Ada seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara kebaikan, yang dia ternyata mendamaikan saudaranya dan dia menganggap biasa saja, akan tetapi Allah berterima kasih dan orang meridainya dan orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Ada seseorang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebab perkataannya orang jadi bermusuhan. Dan dia menganggap biasa-biasa saja, karena sebab itu Allah murka kepadanya sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi hati-hati karena perkataan ini. Jangan kita ikut mengipas-ngipasi saudara kita yang sudah tahu bermusuhan, kita tambah lagi perkara-perkara yang akan menyebabkan dendam dan lain sebagainya. Jadi ini
Kemudian diharamkan, yang ketiga diharamkan saling mendiamkan atau menghajar saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Jadi yang utama tadi kita mendamaikan, jangan kita lihatakan. Jangan kita lihatakan. Kalau ada saudara kita yang bermusuhan, kita berusaha untuk mendamaikan. Maka ini dusta yang dibolehkan, Mbak, untuk mendamaikan saudaranya. Misalnya si A datang lawan si B. B itu A itu menyesal benar, hendak minta maafnya. Sidin itu waktu itu emosi aja Bapak dan rupanya Mbah Sidin sadar, duduk minum banyu putih, karena kadang ada orang marah itu minum dulu aja. Jadi minum banyu, Sidin sadar, Mbah itu Sidin guring berabah, isuknya Sidin rasa menyesal atas perkataan itu. Jadi Sidin hendak minta maaf. Padahal Sidin si A itu kada bepander kayak itu kadang. Itu je si B ini A ini kayak ini di hadapan orang mana aku menumpalak aku mungkin seperti itu. Ujar si A, ujar orang si C ini pihak ketiga, si A itu emosi waktu itu jadinya hendak minta maaf. Kemudian datang lagi si C itu kepada si A mengatakan A itu B ini sebenarnya ini sudah terlanjur juga emosi. Kalau ketika pian emosi itu lah, makanya hendak minta maaf. Karena mungkin kelalaiannya, mungkin karena ini ya nama manusia bisa ada kekurangannya. Oh itu jasi ini. Maka akhirnya terjadilah pertemuan dan minta maaf. Maka lihat pian namun orang bermaafan itu di samping berselaman, berpagutan dan kada jarang meneteskan air mata. Jadi seperti itu. Nah ini harus ada didamaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut Pak. Kalau berlarut-larut bahkan sampai meninggal dunia bisa ada bertaguran. Jadi ini perkara yang diharamkan. Sebenarnya saling mendiamkan hukum asalnya itu terlarang. Kan tetapi Islam memberikan dispensasi boleh 3 hari, lebih jangan. Jadi boleh 3 hari, lebih jangan. Jadi 3 hari itu maksudnya amun kawa itu setutup mata aja pang sehari aja tah. Ya amun kada kawa juga 2 hari. Ya paling lambat benar 3 hari. Jadi paling lambat benar 3 hari. Kemudian bahwasanya apa yang disebutkan yang utama adalah yang memulai dengan memberikan salam dalam hadis ini. Yang memberi salam nama nagur pada dahulu itu yang utama. Dan kita mengetahui bahwasanya di antara hak-hak saudara muslim untuk muslim yang lainnya, bila dia mengucapkan salam maka kita wajib menjawab salamnya. Kemudian memenuhi undangan saudaranya kalau dia mengundang. Jadi kalau dia mengundang. Kan tetapi sekarang ini undangan, Pak, kata para ulama memenuhi undangan itu sekarang ini kada wajib lagi. Karena macam-macam di undangan itu ada orkes dangdut macam-macam, Pak. Apalagi artisnya pakaiannya kada mengaruan mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, ini kata para ulama. Akan tetapi ketika kita memenuhi undangan daripada saudara kita dalam perkara-perkara yang lain, maka yang tidak ada maksiat di dalamnya, maka kita berusaha untuk menghadirinya. Kemudian menjenguknya kalau dia sakit, mensolatkan jenazahnya kalau dia meninggal, mengantarkan ke kuburan, dan memberikan nasihat kepadanya kalau dia minta nasihat kepada kita. Jadi itu diantara hak-hak saudara kita sesama muslim. Jadi ini mulianya Islam, sehingga Islam melarang kita untuk melakukan hal-hal yang berbau daripada rasa iri, rasa dengki, rasa permusuhan dengan saudara kita. Bahkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian dan jangan saling menggibah di antara kalian. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sebuah kaum itu menghina dengan kaum yang lain. Karena ini akan terjadi sebab daripada permusuhan. Maka ini yang dilarang di dalam agama. Sehingga para ulama itu ada hilaf.
tentang bagaimana menyelesaikan masalah memboikot ini. Apakah cukup dengan memberi salam atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan jika mereka bertemu dan keduanya saling memberi salam, maka sudah selesailah masalah hajarnya itu, boikotnya. Dengan demikian mereka sudah keluar daripada apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagian yang lain mengatakan tidak cukup, dia hanya bisa keluar daripada perkara-perkara seperti itu. Akan tetapi maksudnya limbah memberi salam kada betul taguran pulang maksudnya. Maka ini harus dia menyelesaikannya. Jadi bukan hanya memberi salam lalu sudah lepas. Kan tetapi wallahu alam, Bapak Ibu saudara sekalian, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Namun pendapat yang utama adalah pendapat yang pertama ini yang banyak dipegangi, bahwa ketika dia memberi salam maka selesailah, artinya permasalahan di antara keduanya ketika masing-masing satu memberi salam, satu menjawab daripada salamnya. Kalau yang satu memberi salam dan seikung enggak ada menyahut, maka kata para ulama itu dosanya ditanggung oleh orang yang kada menyahut itu. Maksudnya dia kada hendak berbaikan. Jadi kada hendak berbaikan. Jadi ini yang dijelaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam perkara-perkara ini. Padahal perkara-perkara akhirat itu susah, Pak. Makanya kalau ada masalah itu selesaikan di dunia aja. Jangan sampai terbawa-bawa di akhirat. Kalau sudah perkaranya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, susah Pak masalah itu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit dia kebaikan pasti akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan. Sedikit aja keburukan pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka ini berbahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Maka selesaikan masalah kita itu di dunia. Apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika api neraka jahanam itu didatangkan dengan diikat dirantai dengan 70 malaikat yang membawanya itu, maka penduduk mahsyar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa berdiri. Jadi lututnya itu ujung orang Banjar itu terduduk. Jadi melihat neraka jahanam itu saking ngerinya, Pak. Semuanya berlutut, Pak. Jadi saking takutnya dia melihat daripada neraka jahanam yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalaulah api-api di dunia ini dikumpulkan, jadi api di dunia ini dikumpulkan, jangankan api seluruh dunia ini dikumpulkan, Pak, nang api sedikit aja kita kalang kabut, Pak. 2-3 rumah terbakar kita kalang kabut, Pak. Apalagi seluruh api di dunia ini dikumpulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya satu bagian daripada panasnya api neraka di antara 70 bagian. Makanya jangan main-main dengan perkara-perkara seperti itu, Pak. Ketika agama melarang, maka kita jangan melanggarnya. Jadi ini berbahaya. Kalau ada permasalahan dengan urusan saudara kita di dunia, maka selesaikanlah. Jangan sampai urusan itu terbawa perkara itu di akhirat. Karena apa yang disebutkan bahwasanya di akhirat itu tebusannya itu adalah kebaikan kita, Pak. Jadi yang dibayar itu kebaikan kita. Kalau kita ada menjalimi orang, maka diambil kebaikan kita. Kalau kita ada menzalimi yang lain, diambil lagi kebaikan kita. Habis kebaikan kita, maka keburukan kita ditimpakan. Keburukan orang itu ditimpakan kepada kita. Jadi ini yang berbahaya. Maka berhati-hatilah dalam perkara-perkara seperti ini. Apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada ancaman-ancaman orang yang memboikot sesama saudara muslim itu tanpa hal yang dibenarkan di dalam agama, yakni tertahannya amal. Apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis lalu diampuni seluruh hambanya. Maka yang tertahan itu, bahwa orang yang tertahan adalah orang yang sedang ada permusuhan antara saudaranya, sehingga unzuru hadaini, tunda amalnya itu hatta yastaliha, sampai dia itu berdamai. Maka ini
Orang yang bermusuhan itu akan menjadikan amalnya itu, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak akan terangkat meskipun satu jengkal di atas kepalanya. Ujar orang Banjar itu sekilan di atas kepala amalnya itu kada kau naik. Kemudian yang kedua, ancamannya adalah neraka jahanam. Orang yang tidak berdamai dengan saudaranya, la yahillu lil muslim, dalam riwayat dari Imam Abu Daud, la yahillu lil muslim ay yahzura akhahu fawqa salatin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya itu lebih daripada 3 hari. Faman hajara fawqa salatin famata dakhalan nar. Siapa yang memboikot saudaranya itu lebih daripada 3 hari kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak berdamai, maka kata Nabi SAW dia itu masuk ke dalam neraka. Jadi ini berbahaya. Jadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini berarti ancamannya serius, Pak. Di akhirat itu, Pak, apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, yauma yafirul mar'u min akhih, orang itu akan lari daripada saudaranya, Pak, kawan akrabnya, Pak. Nang di warung itu bededahuluan membayari, aku aja yang membayari, ujar sikong biar aku aja sudahnya. Bededahuluan membayari di warung. Kenapa membayari? Karena ini kawan akrab, apalagi lawas kada dapat tamu. Mungkin seperti itu. Orang akan lari daripada saudaranya nanti di akhirat, Pak. Bagaimana orang sibuk dengan urusan masing-masing. Makanya jangan main-main dengan perkara-perkara dosa itu di dunia. Maksudnya kalau kawan akrabnya itu menggantikan urusannya itu, Pak, di akhirat. Urusannya yang susah itu, nah kawan akrabnya itu menggantikan. Asalnya itu selamat. Wa ummihi wa abih, meskipun dia menggantikan kedudukannya itu ibu dan ayahnya, Pak. Bagaimana orang tua itu sayangnya dengan anaknya itu di dunia, Pak. Namun di akhirat kalau kawa kuitannya itu menggantikan kedudukannya, Pak. Saking susahnya, Pak, perkara-perkara akhirat itu, Pak. Nang kuitan waktu di dunia, Pak, rela berjual pehumaan asal anak kawa sekolah nang kayak orang, Pak. Sarjana nang kayak orang juga. Rela mengorbankan dirinya banting tulang. Ujar kawan ulun tulang dibanting-banting sudah uyuh bana sudah begawi becari asal anak nang kayak orang juga kau menyekolahkan anak. Bahkan apalagi anak bebinian, Pak. Kalau nyabulik itu, kalau dulu itu bulik sekolah jam 2, itu setengah 3 aja kada bulik, gelisah mana kuitannya, Pak. Itu anak kita, Pak. Kita sayang di dunia, Pak. Bagaimana cintanya kita kepada anak kita. Apalagi anak laki-laki malam bepadah, bah, ulun hendak berkawan baik wadah kawan ulun. Jam 10 ulun insyaallah bulik ulun. Jam 10 lewat seperapat sudah kita kada mengaruan guring ya, Pak. Kalau anak kada masuk rumah kita kada mengaruan guring, Pak. Amun mengantuk banar juga bepasan on bini. Kena garak aku mun kada datang anaknya sampai jam 10 lewat nih nah. Atau setengah 11 saja ya nya kada datang, Pak. Kita gelisah. Sudah membuka kunci pagar rumah tuh, Pak, mencari anak atau meneleponnya. Nah, ini sayangnya kita dengan anak kita. Apalagi anak kita halus itu, Pak, garing. Kada mengaruan guring, Pak, kita. Bahkan apalaginya sakit panas, Pak. Kalau anak halus nah sakit panas, itu kita memanu alarm, Pak. Kena ujar dokter kena 6 jam sekali kena dimakani pulang obat panas Panadol. 6 jam itu pasang alarm kita, Pak. Jam 8 malam, jam 12 malam atau jam 2 malam kita harus bangun, Pak, memberi obat anak kita. Dan kita memeriksa anak kita mencapai apa dahinya itu panas kah kada. Saking sayangnya kita dengan anak kita, Pak. Akan tetapi di akhirat apa yang disebutkan oleh Allah, wa ummihi wa abih, seorang itu akan lari daripada ibu dan ayahnya. Kalau kawa ibunya menggantikan kedudukannya nanti di akhirat, maka dia akan serahkan di ibunya yang paling dia cintai. Ini ayahnya yang paling dia cintai di dunia. Wa sahibat wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih, atau saudaranya yang serahim dengannya, Pak, atau anak-anak yang dia sayangi menggantikan kedudukannya di akhirat, maka dia akan gantikan. Saking susahnya perkara-perkara akhirat, Pak. Jadi ini bahkan Ibunda Aisyah menggambarkan ketika Nabi SAW menceritakan
seorang dikubur itu dibangkitkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan mohon maaf telanjang, tidak pakai alas kaki. Maka Ibunda Aisyah ketika mendengar itu, ya Rasulullah, bagaimana kami ini perempuan wahai Nabi SAW dibangkitkan dalam keadaan seperti itu? Kata Nabi SAW, ketahuilah ya Aisyah, bahwasanya keadaan saat itu lebih dahsyat lagi. Maksudnya orang tidak akan memperhatikan satu sama lain. Semuaan tegang. Semuaan memikirkan yang siapa dirinya itu selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan main-main dengan perkara-perkara di dunia, apalagi dosa besar, apalagi kada berawaan, kada bertaguran kepada saudaranya selama di dunia. Kemudian ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat daripada Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syuaib Al-Arnud, bahwasanya dari Abu Kirasi As-Sulami radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man hajara akhahu sanatan bahwa kasabki damihi, siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, dia seperti menumpahkan darahnya. Apalagi orang ada taguran sampai tahunan, Pak, maka dia seperti menumpahkan darah daripada saudaranya, seperti dia membunuh saudaranya, Pak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa membunuh saudaranya itu dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Jadi ini keras sekali, meskipun kita kadang membunuhnya, akan tetapi kita tidak menegur sapa dengannya, maka ini sama dengan menumpahkan darah saudara kita. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati kita terhadap perkara-perkara seperti ini. Jangan sampai kita terjebak dengan merasa diri itu paling benar, Pak. Merasa diri itu paling sehingga kita meremehkan saudara kita, sehingga kita tidak menegur sapa dengan saudara kita, Pak. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya sekali. Maka ini kita harus berhati-hati dan kita harus mawas diri. Apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat daripada Al Imam Ibnu Majah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan orang yang salat mereka tidak akan terangkat sampai di atas kepalanya, meskipun hanya sejengkal. Di antaranya apa yang disebutkan Nabi SAW, yakni seorang yang menjadi imam, yang mereka tidak diterima suatu kaum padahal kaum itu membencinya. Maksudnya imam yang memang mungkin tidak pantas dia jadi imam, mungkin seperti itu. Mungkin entah bacaan atau juga kelakuannya itu di masyarakat bisa juga, Pak, karena dia tidak cocok untuk menjadi imam. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya marah kepadanya. Maksudnya memang dalam keadaan yang dibenarkan karena sebab syar'i. Jadi jangan juga misalnya, ya amun bini uyuh misalnya, jangan juga kita kamu masuk neraka hendaklah kenanya. Jangan mendengar itu, kasihan juga bini, Pak. Jadi lihat situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, akhawani mutasarimani. Jadi 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Jadi saling bermusuhan, maka ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan ini sangat berbahaya. Hadis ini menunjukkan kerugian bagi orang yang menghajar, yaitu memboikot saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan di dalam agama. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang ulun jelaskan di dalam permasalahan ini, meskipun ianya adalah perkara-perkara yang remeh, akan tetapi ternyata ini adalah permasalahan yang besar, Pak. Ini akan terjebak kita kepada perkara-perkara dosa besar ketika kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita lebih daripada 3 hari. Karena hal ini kalau dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan dendam dan permusuhan, Pak. Kedengkian, permusuhan dan lain sebagainya, Pak. Dan juga memang kada nyaman juga, Pak. Kalau ada sifat seperti itu, guring kada nyaman juga, Pak. Kada nyenyak kita guring ketika kita bermusuhan dengan saudara kita.
ulun sudah terbiasa aja, jangankan seikung banyak sudah nang kada ulun tagurnya. Oh ini terlalu berat juga. Jadi inilah Bapak Ibu saudara sekalian, jadi berhati-hati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.